Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 pelajaran 4 perilaku terpuji. Perilaku terpuji. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sekarang mari kita amati gambar 4.1. Gambar 4.1 ada 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka sedang berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Sebutlah yang perempuan Ida dan yang laki-laki Amir. Amir dan Ida ketika berangkat ke sekolah berpamitan dulu. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum ibu, kami mau berangkat ke sekolah. Dan tak lupa mereka mencium tangan ayah dan ibu. Itu merupakan perilaku terpuji. Gambar 4.2. Sepulang sekolah, Amir dan Ida membantu ibu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Amir menyapu halaman, Ida membersihkan lantai rumah. Itu merupakan perilaku terpuji. Saling membantu sesama anggota keluarga. Saling bekerja sama. Itu merupakan perilaku terpuji. Sekarang kita lanjutkan untuk mengamati gambar 4.3. Gambar 4.3 terlihat Ida sedang berada di sekolah di kelasnya. Ida merupakan anak yang pandai. Ketika dia belum paham, dia mengangkat tangan dan berkata, "Saya belum paham, Bu, mohon dijelaskan kembali." Itu merupakan perilaku terpuji di dalam kelas. Sekarang gambar 4.4. Terlihat Amir sedang bersama ibunya. Amir sedang dimintai tolong oleh ibu untuk membelikan sesuatu, misalnya membelikan sabun cuci piring. Dengan senang hati Amir memberikan bantuan ibu untuk membelikan sabun. Itu merupakan perilaku terpuji. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Perilaku terpuji kerja sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Kerjasama dengan anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di rumah, kerjasama dengan teman-teman, mengerjakan tugas sekolah. Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman? Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama? Sekarang yang pertama, contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman. Kira-kira apa ya adik-adik? Bekerja sama dalam membersihkan ruang kelas. Bekerja sama membersihkan halaman sekolah itu termasuk
bekerja sama dalam kebaikan. Yang kedua, dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama? Mengerjakan ulangan. Saat ulangan tidak boleh bekerja sama dalam mengerjakan soal. Itu namanya mencontek. Mencontek merupakan kerjasama yang tidak baik atau tidak boleh dilakukan. Ini sikapku, aku bekerja sama dalam kebaikan. Kita sebaiknya bekerja sama dalam kebaikan. Tidak boleh bekerja sama yang tidak baik. Adik-adik, sekarang mari kita amati berikut. Gambar-gambar ini sedang bekerja sama. Gambar 4.5, anak laki-laki dan anak perempuan di dalam kelas. Yang anak laki-laki membersihkan papan tulis, anak perempuan membersihkan meja. Mereka bekerja sama dalam membersihkan kelas atau piket. Pekerjaan piket cepat terselesaikan bila dikerjakan bersama-sama. Itu termasuk perilaku terpuji. Gambar 4.6. Ada 2 orang murid sedang membersihkan teras sekolah. Mereka saling bekerja sama agar cepat terselesaikan. Itu juga termasuk perilaku terpuji. Sekarang gambar 4.7. Gambar 4.7 sedang piket membersihkan jendela. Kemudian gambar 4.8 sedang membersihkan buku di rak. Mereka bekerja sama dalam membersihkan kelas atau piket. Itu merupakan perilaku terpuji kerjasama. Sekarang beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Itu ada kolom nomor uraian ya atau tidak. Nomor 1. Piket kebersihan di kelasku dilakukan dengan bekerja sama. Pastinya iya, berarti beri centang di kolom ya. Nomor 2. Pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan cepat. Bagaimana adik-adik? Cepat atau tidak? Cepat, berarti beri tanda centang di kolom ya. Sekarang nomor 3. Hidup dengan kerjasama akan menambah keakraban dan kebersamaan. Ya atau tidak? Iya, beri tanda centang di kolom iya. Sekarang mari kita belajar perilaku terpuji tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sikapku, aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan.
Aku mengharap ridho Allah ketika menolong. Apa sih artinya ridho Allah? Ridho Allah adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Adik-adik, sekarang mari kita amati gambar berikut. Itu ada gambar 4.9. Gambar titik 4.9 ada seorang anak lelaki yang sedang mencari rumput untuk sapi milik orang tuanya. Berarti anak tersebut suka menolong atau suka membantu orang tuanya mencarikan rumput untuk hewan peliharaan orang tuanya. Itu termasuk perilaku terpuji. Sekarang mari kita amati gambar 4.10. Ada seorang anak laki-laki yang terjatuh dari sepeda dan ditolong oleh seorang bapak. Perbuatan bapak tersebut termasuk tolong-menolong dan merupakan perilaku terpuji. Insya Allah aku bisa beri tanda centang di kolom iya atau tidak. Ada 4 kolom. Pertama, kolom nomor uraian iya atau tidak. Nomor 1, aku selalu menolong orang tua di rumah. Bagaimana adik-adik? Menolong orang tua atau tidak? Tentunya iya, berarti beri tanda centang di kolom iya. Sekarang nomor 2, aku selalu menolong teman yang memerlukan bantuan. Bagaimana adik-adik? Adik-adik menolong teman yang memerlukan bantuan iya atau tidak? Tentunya iya ya. Beri tanda centang di kolom iya. Sekarang nomor 3, aku selalu menolong saudaraku di rumah. Bagaimana? Menolong kakak, adik, ataupun saudara yang lain di rumah atau tidak? Iya, berarti beri tanda centang di kolom iya. Demikian materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 pelajaran 4 perilaku terpuji. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Afka Samsudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.